Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi dengan NIM 2230111040 dari program studi teknik sipil. Di sini dengan adanya video ini, dengan dibuatnya video ini maksudnya bertujuan untuk melengkapi tugas saya, yaitu tugas UTS mata kuliah Matematika 2. Nah, di sini ada 4 soal. Nah, soal pertama, diketahui matriks A berukuran 4x4. Nah, matriksnya itu yang ini. Nah, tentukan dekomposisi matriks menggunakan salah satu metode Crowd, Doolittle ataupun Cholesky. Nah, di sini saya menggunakan metode Crowd. Nah, pertama kita buat dulu pola ataupun hasil akhirnya, nanti bentuknya itu bakal seperti ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Nah, menggunakan metode Crowd ini ada 7 langkah. Langkah pertama yaitu kita menentukan L11, L21, L31, L41, yang dimana L11 sama dengan A11, L21 sama dengan A21, L31 sama dengan A31, L41 sama dengan A41. Nah, L11 itu 1 dilihat dari A11 ataupun dilihat dari matriks awalnya. Jadi ini tinggal dimasukkan saja. Nah, selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua kita menentukan U12, U13 dan U14. U12 rumusnya itu A12 dibagi L11, U13 A13 dibagi L11, U14 yaitu A14 dibagi L11. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya, kemudian operasikan dan hasilnya untuk U12 sama dengan 2, U13 sama dengan 0, U14 sama dengan 2. Lanjut ke langkah yang ketiga yaitu mencari L22, L32, L42. Rumus L22 A22 dikurangi L21 dikali U12, L32 A32 dikurangi L31 dikali U12, L42 A42 dikurangi L41 dikali U12. Ini juga sama, masukkan nilai-nilainya, operasikan dan hasilnya untuk L22 sama dengan Mi3, L32 sama dengan Mi5, L42 sama dengan 4. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu mencari U23 dan U24. U23 rumusnya A23 dikurangi L21 dikali U13 dibagi L22. Untuk U24 rumusnya A24 dikurangi L21 dikali U14 dibagi L22. Ini juga sama, nilainya kita masukkan, kemudian operasikan dan hasilnya untuk U23 sama dengan 1/3, U24 sama dengan 1. Selanjutnya langkah yang kelima kita mencari L33 dan L43. L33 rumusnya A33 dikurangi L31 dikali U13 dikurangi L32 dikali U1. Dikali U23. Untuk L43 rumusnya A43 dikurangi L41 dikali U13 dikurangi L42 dikali U23. Ini juga sama, nilai-nilainya masukkan, dilihat dari nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, operasikan dan hasilnya untuk L33 hasilnya 2/3, untuk L43 hasilnya 5/3. Selanjutnya langkah yang keenam kita mencari U34. Rumusnya A34 dikurangi L31 dikali U14 dikurangi L32 dikali U24 dibagi L33. Nah, ini juga sama, kita masukkan lagi nilai-nilainya yang sudah diketahui di atas dan menghasilkan untuk U34 hasilnya itu 0. Kemudian yang terakhir adalah mencari L44. Rumusnya A44 dikurangi L41 dikali U14 dikurangi L42 dikali U24 dikurangi L43 dikali U34. Ini juga sama, masukkan nilai-nilainya, operasikan dan hasilnya untuk L44 sama dengan min 13. Dengan demikian semua unsurnya sudah diketahui. Maka kita tinggal masukkan saja ke pola yang tadi, yaitu membentuk matriks L dan matriks U, dan ini adalah hasil akhirnya untuk nomor 1, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke nomor yang kedua. Ke soal yang kedua, berdasarkan matriks A, matriksnya tadi, buktikan hasil dekomposisi matriks menggunakan metode eliminasi Gauss melalui OBE, operasi baris elementer. Nah, yang pertama di sini untuk mencari matriks melalui eliminasi Gauss ini, kita harus menentukan matriks L dan U-nya ini sedikit berbeda namun sama persis dalam caranya. Nah, yang pertama kita tuliskan kembali matriks awalnya. Nah, di sini kita fokus untuk mengenalkan A14, A24 dan A34 untuk langkah pertama. Bagaimana cara mengenalkannya? Cara mengenalkannya kita membutuhkan S. Nah, untuk mencari S-nya ada rumusnya. Untuk langkah pertama kita menggunakan rumus yang 3 ini, yang B34, B24 dan B14. Nah, setelah diketahui S-nya, kita operasikan, kita fokus ke yang A14 dulu, yang B14 dulu. Kita fokus yang akan mengenalkan. Misal B142, S-nya 2. Maksudnya itu baris ke-1 ditambah dengan baris ke-4 yang dikalikan dengan S. Nah, baris ke-1 di sini 2. Baris ke-1-nya 2 ditambah dengan baris ke-4, baris ke-4-nya min 1 dikali 2. Jadi, sehingga hasilnya itu harus sama dengan 0. Begitupun dengan yang B24 dan B34.
hasilnya harus sama dengan 0. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita harus mengenalkan yang A13 dan A23. Caranya juga sama, kita harus menggunakan S. Cara mencari S-nya menggunakan rumus yang kedua ini, yang B23 dan B13. Nah, setelah diketemukan S-nya, kita operasikan. Hampir sama dengan yang langkah pertama tadi, yaitu misal yang B13 baris ke-1 kan 6 ditambah dengan baris ketiga 3 dikali dengan min 3/4, hasilnya harus sama dengan 0. Begitupun dengan B23, hasilnya harus sama dengan 0. Nah, setelah semuanya dioperasikan, maka menghasilkan matriks yang kedua. Nah, perlu diingat dan perlu diketahui juga bahwasanya pengoperasian S-nya ini juga berlaku untuk setiap elemen di baris itu. Jadi misalkan yang B14 tadi, nih B14 ini berarti baris ke-1. Nah, ini semua elemen yang ada di baris ke-1 ini juga dioperasikan karena menyangkut elemen di dalam baris ke-1 itu. Bisa kita lihat bahwa yang di matriks yang pertama itu kan 1 2 0 2. Sehingga setelah dioperasikan berubah menjadi min 1 6 6 0. Nah, bahwa ini membuktikan bahwa S ini berpengaruh terhadap elemen di baris tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, kembali lagi kita juga harus mengenalkan. Cuman di sini kita mengenalkannya yang A12. Nah, A12 kita juga sama harus mencari S-nya terlebih dahulu dengan rumus yang ini, ya B12. Setelah ditemukan S-nya, kita operasikan juga sama, yaitu baris ke-1 ditambah baris kedua yang dikalikan dengan S, yaitu S-nya kan 9/7, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, ini adalah tahap terakhir sehingga dihasilkan matriks L. Nah, untuk yang kedua itu matriks U. Nah, untuk matriks U ini caranya juga sama dengan matriks L, cuman kita memulainya mengenalkannya dimulai dari A41, A31, A21. Ini langkah pertama. Langkah keduanya kita harus mengenalkan yang A24, A34, dan yang ketiga kita mengenalkan yang A42, A32, dan yang terakhir itu mengenalkan yang A43. Nah, pokoknya intinya yang L dan U itu caranya sama persis. Itu untuk nomor 2, ya kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga, diketahui matriks B ukuran 4x4. Nah, ini matriksnya diperintahkan tentukan determinan B menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, caranya juga sama. Kita harus menentukan matriks. Nah, di sini saya menentukan matriks U menggunakan metode Gauss. Nah, caranya itu karena di sini kita lihat, kenapa saya memilih matriks U? Karena saya melihat bahwa di sini dari matriks awalnya itu yang pertama ataupun langkah pertamanya sudah diketemukan. Di sini 0-0-nya sudah ada. Kemudian kita harus selanjutnya kita harus mengenalkan yang baris baris ketiga. Kita harus mengenalkan yang A42 dan A32. Nah, caranya juga sama dengan nomor 2, kita harus mencari S-nya dulu, kemudian kita operasikan sehingga harus menghasilkan 0. Nah, di sini sedikit berbeda untuk tahap yang keduanya. Di sini saya menggunakan OBE-nya yaitu yang BIJ ataupun jadi di sini B43 tidak dikalikan dengan S. Kenapa? Karena ini kita tinggal menukarkan bahwa si baris keempat ditukar dengan baris yang ketiga sehingga menghasilkan matriks U. Nah, setelah diketemukan matriks U, langkah selanjutnya adalah menentukan determinannya. Ada rumusnya itu U11 dikali U21 dikali U33 ataupun dikali U44. Nah, ataupun diagonal utama itu dikalikan sehingga hasilnya determinan B sama dengan 240. Nah, untuk soal nomor 3 kurang lebih seperti itu. Lanjut ke nomor yang keempat. Namun nomor yang terakhir. Nah, diketahui matriks CDE. Nah, matriksnya ada 3. Nah, catatan kita diperintahkan untuk menyelidiki apakah matriks tersebut memiliki inverse. Jika iya, tentukan inverse-nya menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, sebelum kita mengerjakannya, perlu kita ketahui bahwasanya
ada langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum melakukannya, yaitu kita harus mencari determinan dari matriks itu untuk mengetahui apabila nilai determinannya 0, maka si matriks tersebut tidak memiliki inverse. Dan saya telah mengecek bahwa matriks C nilai determinannya 0, sehingga matriks C tidak perlu dicari inverse-nya. Berarti kita harus mencari inverse dari matriks D dan E. Nah, di sini saya mencari matriks D. Caranya itu kita tuliskan kembali matriksnya, kemudian augmentkan atau mensandingkan dengan matriks identitas. Nah, caranya gimana? Nah, tipsnya kita harus mengubah matriks awal menjadi matriks identitas. Nah, mengubah matriks awal menjadi matriks identitas dengan cara kita harus mengenalkan semua elemen di matriks awal kecuali diagonal utamanya kita harus berubah menjadi 1, sehingga seiring berjalannya operasi hitungnya, maka setelah semuanya dioperasikan sampai akhir menggunakan metode Gauss seperti nomor 2 atau nomor 3, kita harus menghasilkan si matriks awal berubah menjadi matriks identitas. Dengan demikian matriks yang asalnya ataupun yang pada awalnya matriks identitas itu akan berubah menjadi suatu matriks yang dimana itu adalah hasil dari matriks inverse-nya. Nah, di sini saya sudah mengoperasikannya dan hasilnya itu untuk inverse matriks D inverse-nya sama dengan 0, 0, min 1, 0, min 1, 0, 0, min 2, 1/3, min 1/3, 2/3, 1/3, dan 0, 1, 1, 0. Nah, jadi ini adalah nilai akhirnya. Begitupun dengan matriks yang E. Dengan matriks yang E, caranya juga sama dengan matriks yang D, kurang lebih untuk nomor 4 ya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.